Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazalul hasna idha syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita teruskan kajian dari kitab Tafsir Al-Munir, yaitu pada surah An-Nisa ayat 36 sampai dengan 39. Karena pembahasan ini cukup panjang sehingga insyaallah kita akan bagi menjadi dua bagian. Saat ini adalah bagian pertama yang berjudul Akhlak Ajaran Al-Quran, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat dan tetangga, serta larangan riya ketika berinfak. Ayat-ayat ini berisi tentang 13 peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu berisi tentang perintah ataupun larangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah kepada Allah Ta'ala, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Wa bidil qurba, juga kepada karib kerabat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, juga berbuat baik kepada tetangga dekat, wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh, wassahibi bil jambi, dan teman sejawat, teman akrab, wa bani sabil, ataupun yang berikutnya adalah musafir, penusabil, orang yang dalam perjalanan. Wa ma malakat aymanukum, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Siapa yang dimaksud orang yang sombong lagi membanggakan diri dijelaskan pada ayat yang sesudahnya. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, yaitu orang-orang yang kikir, menyuruh orang lain berbuat kikir. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan mereka menyembunyikan apa yang Allah karuniakan kepada mereka berupa nikmatnya yang Allah anugerahkan kepada mereka itu. Wa atadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Walladzina yunfiquna amwalahum, Allah juga tidak suka kepada orang-orang yang membelanjakan hartanya
menginfakkan harta mereka itu ria'an nas, karena pamer, supaya dilihat dan mendapat pujian dari orang lain. Wala yu'minuna billah, dan mereka orang yang tidak beriman kepada Allah. Wala bil yaumil akhir, juga tidak beriman kepada hari akhir. Wa may yakunish syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, ketahuilah bahwa dia adalah seburuk-buruk teman. Kemudian ayat yang terakhir, wa madza alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir. Apa ruginya bagi mereka seandainya mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa anfaqu mimma razaqahumullah, serta mereka menginfakkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Wa kanallahu bihim alima, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Inilah ayat-ayat yang akan kita kaji ya tafsirnya. Ya, berikutnya tentang sababun nuzul atau latar belakang sejarah turunnya ayat ini. Tidak semuanya ada latar belakang, hanya salah satu ayat saja yang diceritakan sebab turunnya dalam berbagai versi riwayat. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Sa'id bin Jubair berkata, orang-orang alim di kalangan Bani Israel sangat bakhil dalam mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang-orang yang bakhil, medit, dan memerintahkan manusia supaya berbuat bakhil. Orang-orang Bani Israel ataupun ahlul kitab, wabil khusus adalah orang-orang Yahudi, mereka punya ilmu, punya informasi tentang kebenaran, tetapi mereka tidak melaksanakannya, sehingga mereka disebut al-maghdub alaihim, orang-orang yang dibenci oleh Allah. Mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ibnu Abbas juga menceritakan bahwa suatu hari segolongan orang Yahudi menemui sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka menggoda sahabat Rasul supaya tidak menafkahkan hartanya untuk kepentingan agama. Mereka juga menakut-nakuti sahabat Rasul dengan kefakiran jika masih terus menafkahkan harta untuk perjuangan agama. Kemudian para sahabat Nabi berkata kepada mereka, kalian tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Lalu Allah menurunkan ayat tersebut, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Jadi ini terjadi di Madinah ketika para sahabat, baik itu dari Ansor ataupun Muhajirin, mereka hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi yang sudah ada piagam Madinah supaya menjaga kerukunan walaupun beda agama. Tetapi orang-orang Yahudi yang sebagian pura-pura masuk Islam sehingga disebut orang-orang munafik ini selalu memberikan provokasi, menyebarkan kasak kusuk kepada kalangan kaum muslimin, ya, termasuk diantaranya memprovokasi supaya tidak mengalokasikan hartanya dalam perjuangan fisabilillah. Yang mereka sampaikan yaitu supaya atau nantinya dengan menginfakkan hartanya fisabilillah itu menyebabkan orang-orang muslim menjadi miskin atau fakir. Maka ini dijawab oleh para sahabat yang imannya kuat dan dikuatkan oleh turunnya ayat ini. Versi sababun nuzul yang lainnya, sebagian besar ahli tafsir mengatakan bahwa ayat alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl ini turun
berkenaan dengan sikap orang-orang Yahudi yang menutup-nutupi sifat kenabian Nabi Muhammad SAW yang mereka ketahui dalam kitab agama mereka. Mereka tidak mau menerangkan sifat-sifat tersebut kepada khalayak ramai. Sudah jelas terbaca dalam kitab mereka, yaitu kitab Taurat, tentang sifat Nabi akhir zaman secara detail, secara rinci. Tetapi mereka bakhil, tidak mau menceritakan sifat-sifat tersebut kepada orang lain. Dikhawatirkan mereka akan merindukan kedatangan Nabi akhir zaman ini yang tidak dari keturunan Bani Israel. Itulah yang menjadikan mereka iri dan dengki dan selalu memusuhi kepada Rasulullah. Imam Al-Kalbi berkata, mereka adalah orang-orang Yahudi yang bakhil, sehingga mereka tidak mau membenarkan sifat-sifat kenabian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, padahal sifat-sifat tersebut ada dalam kitab suci agama mereka. Imam Mujahid berkata 3 ayat, yaitu 37, 38 dan 39 hingga firman Allah pada kata yang terakhir, alima, turun berkenaan dengan sikap orang Yahudi. Jadi intinya hampir mirip latar belakang turunnya ayat-ayat ini. Temanya memberikan informasi tentang sifat jahat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, yaitu sifat bakhil. Al-munasabah atau hubungan antara ayat yang sudah pernah kita kaji tafsirnya dan ayat ini. Mulai dari awal surah An-Nisa ini menerangkan aturan sistem ikatan kekeluargaan. Sudah kita sampaikan bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran ini sebagian bicara tentang ahkam al-ahwal asyakhsiyah, hukum-hukum keluarga. Kalau Syekh Abdul Wahab Khalaf dalam kitab usul fikihnya mengatakan ayat-ayat tentang fikih keluarga ini sejumlah 70 ayat jumlahnya, yang terbagi tersebar ke beberapa surat. Yang terbanyak ada di surah An-Nisa. Ada sebagian juga di Al-Baqarah, di An-Nur, juga di Al-Ahzab dan juga di At-Tolak. Tetapi sebagian banyak adalah di surah An-Nisa ini, yang sudah kita baca tentang seperti menguji kemampuan anak yatim, membatasi aktivitas ekonomi orang-orang yang masih bodoh, yang belum pandai berpikir, dan cara menggauli istri dengan sikap yang baik dan dengan kesadaran bahwa semua tingkah laku manusia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah menerangkan semua perkara itu, sangat tepat apabila kemudian Allah menerangkan hak-hak umum sesama manusia, cara untuk memperkuat ikatan persaudaraan, hubungan antara tetangga, persahabatan, dan cara berinfak supaya ikhlas karena Allah, bukan karena riya atau prestis, ya, atau ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Namun sebelum memaparkan nasihat-nasihat ini, Allah Ta'ala memerintahkan manusia menyembah hanya kepada Allah saja, karena ini merupakan prinsip yang utama. Diperintah untuk beribadah, fokus hanya kepada Allah, tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah, hanya kepada Allah saja, tidak memberikan hak ibadah kepada selain Allah. Inilah hubungan antara ayat-ayat sudah kita baca dengan ayat-ayat tadi. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Setelah Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada suami dan istri mengenai pergaulan hidup berumah tangga dengan cara yang baik dan cara menyelesaikan perselisihan atau persengketaan di antara keduanya dengan cara mengangkat hakim, kemudian pada ayat-ayat ini Allah menerangkan kepada semua manusia mengenai sikap-sikap terpuji dan tindakan-tindakan kebaikan. Allah menjelaskan macam-macam akhlak terpuji dalam interaksi dengan sesama yang jumlahnya ada 13. Sebagian
berupa perintah dan sebagian berupa larangan ya. Ini kelanjutan ayat yang sudah kita baca, khususnya dua ayat terakhir sebelum paragraf ini ya, ayat 34 dan 35 yang kita kaji, kita bagi menjadi 3 pertemuan itu ya, yang bicara tentang masalah manajemen rumah tangga. Ini menjadi pilar ya. Setelah rumah tangga ini harus berasas kepada ketakwaan. Takwa itu sebagai asas dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga berdiri tidak di atas pondasi takwa, mudah untuk rapuh dan goyah, dan akibatnya roboh. Tapi kalau berdiri di atas takwa, insya Allah akan selesai ya. Allah akan memberikan penyelesaian yang terbaik. Oleh karena itu pernah kita kaji ya di awal surah An-Nisa, pesan takwa sampai diulangi 2 kali. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi ittaqu rabbakumul ladzi, kemudian di tengah-tengahnya menjelang akhir wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi ada pesan dalam satu ayat takwa sampai 2 kali. Betapa pentingnya takwa menjadi pondasi rumah tangga. Dari awal pembentukan rumah tangga sampai dengan proses kalau ada pertalakan atau perceraian ya, sehingga di surah At-Tolak ayat yang populer yang kita baca yaitu wa may taqillah yaj'al lahu makhraja, ini ayat yang kedua. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu ayat yang ketiga. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan solusi, jalan keluar, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ini di surah At-Tolak. Kenapa demikian? Karena jamaah sekalian ya, pernikahan itu ibadah terpanjang. Kalau sholat ibadah mahdho hanya butuh beberapa menit saja, dari takbir sampai salam ya. Kalaupun puasa ya, kita di Ramadan hanya butuh paling maksimal 30 hari saja. Kalau kita haji ya, haji reguler 40 harian. Tetapi kalau ibadah nikah ini puluhan tahun, ada yang 40-50 tahun dalam proses rumah tangga ini, sehingga di sana pasti banyak sekali cobaan godaannya. Kita sholat beberapa menit saja digoda, dibisiki setan. Kadang-kadang ayatnya lupa, rokaatnya lupa. Itu baru beberapa menit. Puasa juga kita digoda untuk marah, untuk berghibah, ngerasani dan macam-macam. Di haji juga begitu, tidak bisa menahan kesabaran ketika pelayanannya tidak tepat, buru-buru, mendahulukan kepentingan pribadi dan macam-macam. Nah, seperti itu pula dalam proses rumah tangga ini. Banyak sekali godaannya, bisikannya dari kawan tetangga, kanan kiri, bahkan dari masing-masing antara suami istri ini, dari anak-anak, itu semua menjadi fitnah, cobaan, godaan dan bala ataupun ujian ya. Maka ini kita memerlukan adanya ketakwaan sebagai asasnya. Adapun pilarnya ya, pilar rumah tangga itu 2. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah robatul bait atau manajemen rumah tangga. Jadi 2 ini ya yang penting untuk menjadi pilar. Soal komunikasi, kalau di awal-awal pernikahan mungkin nggak ada masalah karena banyak dilandasi oleh cinta ya. Masih yang laki-laki masih tampan-tampannya, yang perempuan masih cantik-cantiknya, sehingga banyak mahabbah di situ. Faktor biologisnya kemudian menorehkan cinta kasih dan komunikasinya baik-baik. Tetapi kalau perjalanannya sudah 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih, ini kadang-kadang ada kesalahpahaman ya, miskomunikasi antara masing-masing ya. Bahasa cinta masing-masing antara suami istri ini tidak sinkron, tidak terkoneksi ya. Bahasa cinta itu ada 5. Masing-masing suami istri harus saling mengenal. Kira-kira apa bahasa cinta pasangan saya ini, anak-anak saya ini
merasa dicintai itu ketika diperlakukan bagaimana? Yang pertama adalah verbal, kalimat, kata-kata. Istri merasa dicintai oleh suami kalau suaminya mengatakan I love you, aku cinta kamu. Itu baru merasa dicintai. Kalau belum memanggil begitu atau belum memanggil sayang, istri nggak merasa dicintai. Itu kalau yang menonjol bahasa verbal. Biasanya perempuan suka itu ya, bahasa verbal dari suaminya. Godaan-godaan, rayuan-rayuan, gombal-gombalan itu disukai oleh wanita. Suaminya tidak pernah memuji, yang memuji laki-laki di luar sana, teman kantornya. Wah, maka melayang-layang ya wanita apabila mendapat pujian dari laki-laki. Ini kan bahaya. Jadi harus disinkronkan. Yang kedua, bahasa pelayanan. Seorang laki-laki atau suami merasa dicintai oleh istri kalau dilayani, dibuatkan minum, disediakan di setrika bajunya ataupun disediakan perlengkapan mau berangkat kerja apa saja. Nah, ini ada miskomunikasi. Suaminya itu bahasa cintanya pelayanan, istrinya nggak nyambung, sehingga ketika mau berangkat kerja bajunya masih berantakan, ketika pulang kerja juga tidak dilayani. Itu nggak nyambung akhirnya. Nah, yang ketiga yaitu bahasa kebersamaan, quality time ya. Istri merasa dicintai oleh suami kalau kemana-mana diantar, ke pasar diantar, belanja diantar. Padahal istri sudah bisa naik kendaraan sendiri, sudah bisa mandiri, tapi dia merasa dicintai oleh pasangannya kalau dibersamai kemana-mana. Nah itu ya, bahasa kebersamaan. Nah, yang keempat adalah buayan atau ini ya, sentuhan ya. Sentuhan dari suami kepada istrinya ya, dibelai rambutnya, dielus-elus punggungnya, itu merasa nyaman. Ya, jadi bapak-bapak walaupun sudah kewut-kewut sudah lama nikah itu monggo silakan diupdate lagi ya, diperbarui lagi dengan disentuh istrinya dengan sentuhan yang penuh dengan rahmah, kasih sayang. Anak-anak kita juga kadang-kadang gitu. Ada di antara anak kita yang bahasa cintanya sentuhan, sehingga dipeluk sebelum balik pondok, dipeluk ya selama minimal 20 detik. Nah, itu memeluknya dihitung 20 detik minimal ya, jangan cepat-cepat ya, minimal 20 sambil dilus-lus punggungnya. Itu menjadi atau Allah memberikan keberkahan usia ya. Jadi kata para ahli, memeluk paling tidak 20 detik ya dalam setiap harinya itu bisa memperpanjang usia 4 tahun katanya begitu ya, Allah. Nah, yang terakhir yang kelima adalah bahasa hadiah ya, perhadiahan ya, memberikan hadiah kepada pasangannya ya. Suami tiba-tiba pulang kerja menyampaikan kepada istrinya, ini tiket untuk umroh misalnya, alhamdulillah ya, suaminya memberikan hadiah tiket umroh, tiket untuk wisata religi, macam-macam lah ya, itu sesuai dengan kemampuan dan peluangnya ya. Nah itu ya, kadang-kadang komunikasi itu. Nah, kemudian yang tidak kalah krusialnya itu ya, si suaminya ini ketika marah, temperamen dan mengatakan kata-kata yang ada unsur cerainya. Nah, ini hati-hati ya, ini kata yang sorry, kata-kata tolak yang sorry ini berbahaya. Ada hadis Nabi yang mengatakan salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 kata yang kalau dikatakan serius konsekuensinya serius, tapi kalau dikatakan guyon dengan bercanda dampaknya serius. Hati-hati. Yang pertama an-nikah, yang kedua at-tolak, yang ketiga ar-raja'ah atau ar-rujuk. Hati-hati. Seseorang laki-laki mengatakan kepada kawannya yang punya anak, anakmu kok cantik tak nikahi ya. Kemudian walinya, oh ya wes. Nah, hati-hati nih, bisa jadi ternikahkan ya, bisa jadi begitu atau kebalikannya. Makanya dulu di Malaysia itu ada seorang aktor dan aktris ya, suami istri, yang dalam perannya itu sebagai suami istri juga dan melakukan perceraian. Akhirnya oleh para ulama di sana, setelah proses filmnya selesai itu disuruh bangun nikah lagi.
gara-gara ya bisa jadi itu berdampak serius. Wa hasluhunna jiddun tadi ya. Nah, inilah antara hukum fikih ya dengan hukum positif itu kadang-kadang bertolak belakang. Kalau suami mengatakan kata talak secara sorry, tapi kalau tidak dicatatkan ke PA pengadilan agama itu belum jatuh. Tapi ya harus hati-hati walaupun belum jatuh ya. Ini maka harus dipadukan antara hukum fikih yang kita sadari. Sebagai seorang muslim harus mempelajari fikih nikahnya, itu harus paham. Kalau soal pencatatan itu kan hanya legalitas saja ya, hanya formalitas. Yang paling inti adalah harus disadari hukum-hukum fikihnya. Jadi nggak boleh dibuat main-main ini ya, masalah fikih atau masalah kaitannya dengan talak dan lain-lain tersebut. Nah, inilah ya jemaah sekalian yang diatur dalam Islam ya, aturan-aturan untuk supaya kita tidak mempermainkan hukum Allah ya. Baik, kemudian jemaah sekalian, poin pertama yang Allah perintahkan dalam ayat ini, wa'budullah, hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan ibadah adalah berserah diri kepada Allah dengan cara melaksanakan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang Allah, baik amal-amal hati maupun amal-amalan lahiriah. Ibadah lisan dalam bentuk zikir, wirid, doa ya. Kemudian ibadah hati dalam bentuk niat, kemudian ridha kepada takdir, kemudian juga memiliki husnudzon, persangkaan baik. Itu ibadah hati yang berpahala. Kalau ibadah fisik banyak sholat dan lain-lainnya. Allah adalah yang menciptakan alam raya termasuk diri kita, memberi rezeki dan berbagai anugerah kepada makhluknya. Oleh sebab itu hanya Allah lah yang berhak disembah dan seluruh makhluk oleh seluruh makhluk, dan dia tidak boleh disekutukan dengan yang lainnya. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Ini mengandung konsekuensi tuntutan tauhid uluhiyah. Karena Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki, itu adalah tauhid dalam bab rububiyah, maka Allah harus kita ibadahi. Jadi mengandung tuntutan ya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya tauhid ibadah. Ketika seorang sudah bertauhid ibadah, maka mencakup dalam hal tauhid rububiyah, yaitu dalam tema akidah. Yang kedua adalah wala tusyriku bihi syai'ah. Tidak boleh menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Yang dimaksudkan dengan menyekutukan adalah kebalikan dari mengesahkan. Kalau mengesahkan disebut dengan tauhid, kalau menyekutukan disebut syirik. Sehingga harus kita tahu apa makna tauhid, apa makna syirik, sehingga kita supaya tidak melakukan sesuatu yang tidak kita sadari, padahal itu sudah merempet kepada bab kesyirikan. Maka disinilah pentingnya kita belajar ngaji ilmu-ilmu tentang masalah akidah ya, sebagai pondasi ya. Nah, biasanya jamaah sekalian, antara ibadah dan akidah ini disampaikan secara berturut-turut, secara bersamaan ya. Sebagaimana yang terdapat dalam sabda Rasulullah SAW melalui hadis Mu'ad bin Jabal. Ketika itu ada dialog antara Rasulullah dengan Mu'ad. Ya Mu'ad, hal tadri ma haqqullah 'alal ibad. Wahai Mu'ad, apakah kamu tahu hak Allah yang wajib dilakukan oleh hamba? Maka Mu'ad mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini etika ya, sebagai seorang murid, seorang sahabat, rendah hati ya, tawadhu. Walaupun mungkin kalau di dalam hatinya tahu, tetapi supaya ini untuk mengajarkan kepada kita yang membaca hadis ini, maka Mu'ad mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah menjawab sendiri pertanyaan tadi, an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'ah. Jadi kewajiban Allah adalah mereka manusia itu beribadah kepada Allah
wala yusyriku bi syai'ah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi intinya ibadah serta bertauhid, tidak syirik, itu kewajiban manusia dan hak Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bertanya lagi, atadru ma hakul ibad 'ala Allah idza fa'alu dzalik? Apakah kamu mengerti apa hak yang akan diberikan Allah kepada hambanya jika telah melakukan perkara tersebut? Qala, maka dijawab oleh Nabi sendiri, ya, beliau menjelaskan, an la yu'adzibahum, yaitu Allah tidak mengazab mereka kalau mereka sudah beribadah dan sudah bertauhid, tidak berbuat syirik. Maka hak manusia muslim yang bertauhid dan beribadah totalitas kepada Allah itu punya hak untuk mendapat pahala dari Allah. Dan Allah dalam tanda kutip harus memberikan pahala kepada mereka dan tidak mengazab kepada mereka. Nah, inilah ya, harus difahami bahwasanya kita beribadah itu adalah merupakan kewajiban. Karena Allah telah memberikan fasilitas hidup kepada kita semuanya, maka kita memberikan timbal balik dalam bentuk ibadah dan penghambaan yang terbaik kepada Allah. Tidak boleh kita melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan. Nah, rangkaian ayat ini diawali dengan menyebutkan hak-hak Allah yang wajib dilakukan oleh manusia. Ada dua sebab mengapa rangkaian ayat ini diawali dengan pembahasan tersebut. Yang pertama, ibadah dan keikhlasan merupakan prinsip utama dalam agama. Tanpa niat ibadah dan keikhlasan, semua amal yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah, khususnya dalam hal ibadah mahdhah. Jadi para ulama memberikan penjelasan ya tentang fungsi niat dalam amalan. Kalau fungsi niat dalam ibadah itu adalah untuk membedakan antara yang wajib dan yang sunnah. Kita sama-sama menyembelih ya kurban, maka dibedakan apakah kurbannya ini hukumnya sunnah ataukah wajib berupa nazar dari faktor niatnya. Kita sholat 2 rakaat, apakah hukumnya wajib untuk sholat subuh ataukah untuk niat qobliyah subuh? Yang membedakan itu adalah niatnya. Nah, itu fungsi niat dalam ibadah. Antar ibadah satu dengan yang lain. Nah, adapun fungsi niat dalam bab ibadah yang lainnya adalah untuk membedakan antara ibadah dan muamalah. Karena ada kemiripan ya dalam hal ibadah dan muamalah. Dalam hal interaksi sosial dengan hablum minallah. Kita berjalan-jalan di pematang sawah, di pinggir sungai misalnya kalau di kampung ya. Saat kita dalam kondisi junub, ngerti junub ya, artinya kita dalam hadas besar ya. Kemudian kita nyemplung ke sungai. Kalau niatnya hanya untuk mencari ikan, terus kita dapat ikan walaupun kita basah kuyup dari rambut sampai kaki karena kita menyelam, kemudian kita berjalan lagi ke atas sungai, maka status kita masih berhadas besar walaupun basah kuyup. Tapi kalau menyelamnya masuk ke sungai ini untuk berniat mandi besar, mandi junub, maka kita sudah bersih dari hadas besar. Nah, itulah dari mana? Prakteknya sama, mungkin juga sama dapat ikannya, tetapi yang satu tidak membersihkan hadas besarnya, yang satu membersihkan. Dari mana? Dari hatinya, niatnya yang beda. Nah, itulah membedakan antara ibadah dengan muamalah dari faktor niatnya. Jadi di sini faktor keikhlasan ya. Kita makan ataupun tidur kalau hanya semata-mata memenuhi kebutuhan biologis,
maka tidak mendapat pahala, juga tidak mendapat dosa, mubah-mubah saja. Kita mau makan 3 kali boleh, 2 kali boleh, 4 kali boleh. Kita mau tidur berapa kali. Tapi kalau kita niat makannya untuk supaya memenuhi hak fisik, supaya kita kuat beribadah, kita tidur qailulah, tidur siangnya supaya nanti kuat bangun qiyamul lail, maka tidurnya itu menjadi berpahala. Sama-sama dihabiskan waktu untuk istirahat, tetapi dampaknya berbeda karena faktor niatnya. Ini dalam bab keikhlasan ya. Baik, kemudian kedua, mengisyaratkan bahwa perkara-perkara yang akan diuraikan setelah ini meskipun menyangkut hubungan sesama manusia adalah perkara-perkara yang sangat penting ya. Tidak bisa kita pisah antara hablum minan nas dan hablum minallah. Walaupun hablum minan nas, tetapi kalau kita melakukan keburukan-keburukan, ya dampaknya Allah Ta'ala yang memberikan akibatnya, memberikan dosanya ya kepada kita. Jadi nggak bisa dipisah antara hablum minallah berupa ibadah-ibadah mahdhah dan hablum minan nas berupa ibadah-ibadah sosial. Ada keterkaitan antara keduanya, tidak dipisah-pisahkan ya. Jadi kita bukan orang sekuler. Kalau orang sekuler yang materialis itu terpisah antara kepentingan dunia dan kepentingan langit. Nah, tapi kalau kita sebagai muslim, Islam itu agama yang integral, tidak bisa dipisahkan antara satu ajaran dengan ajaran yang lain, antara bab ibadah dan bab ekonomi, bab sosial, bab politik, bab tentang masalah yang lain-lainnya, itu semua saling terpadu ibarat satu tubuh. Tubuh dikatakan manusia memiliki tubuh yang lengkap, ada kepala, badan, kaki. Kalau dipisah ya akan tidak sempurna. Itulah kesempurnaan Islam yang diisyaratkan di dalam ayat-ayat ini. Menyekutukan Allah mempunyai banyak ragam. Di antaranya adalah sikap orang-orang musyrik yang menyembah patung dan menjadikannya sebagai perantara untuk menghadap Allah, sebagaimana disebutkan di Az-Zumar ayat 3 yang kemarin saya bacakan saat khutbah Jumat ya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah patung-patung, berhala-berhala, kecuali dengan tujuan untuk bertaqarrub kepada Allah. Jadi tujuannya ibadahnya kepada Allah, tapi dengan perantaraan patung dan berhala ya. Jadi setiap rumah orang-orang musyrik jahiliyah itu, setiap rumah ada kamar khusus. Di dalam kamar khusus ini ada patungnya, yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari kayu, bahkan ada yang terbuat dari makanan. Sehingga ada riwayat ada yang meragukan riwayat ini ya. Tetapi sebagai wacana ya boleh-boleh saja ya. Umar itu kadang-kadang menangis, kadang-kadang tertawa. Kenapa menangis? Karena teringat pada masa jahiliyah dulu punya anak kecil perempuan yang sangat manis, sangat lucu. Kemudian dia sudah siapkan jebakan di padang pasir, maka saat anak ini lewat di jebakan itu terperosok dan terkubur. Waktul banat, kebiasaan jahiliyah adalah mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup. Maka beliau menangis, kok bodoh men seperti itu gitu ya. Kemudian kenapa tertawa? Karena pernah Umar ini menyembah-nyembah patung yang terbuat dari makanan. Setelah capek beribadah kepada patung ini, akhirnya patungnya dimakan ya, karena lapar ya, sehingga Tuhannya dimakan. Itu tertawa, kok ya bodoh men gitu ya. Nah, itulah suatu riwayat yang sebagian ulama meragukan ya. Ini hanya sekedar untuk wacana saja. Nah, bentuk kemusyrikan yang lain adalah sikap kaum Yahudi dan Nasrani yang menyembah pembesar agama mereka. Ini di surat At-Taubah 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Yahudi Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta agama sebagai arbab. Arbab itu jamak dari rob. Rob artinya Tuhan, Tuhan selain Allah.
Maka saat itu salah seorang sahabat yang sebelumnya beragama Nasrani dan sudah masuk Islam, yang bernama Adi bin Hatim, protes. Katanya, ya Rasulullah, lasna na'buduhum ya Rasulullah, kami dulu tidak menyembah mereka. Kenapa disebutkan kami menuhankan mereka? Maka kata Rasulullah, bukankah para pembesar agama itu membuat aturan-aturan, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, terus kalian ikuti? Kata Adi bin Hatim, bala, betul. Kata Rasulullah, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk penyembahan mereka kepada pemuka-pemuka agamanya. Ini kemudian oleh ulama tauhid disebut dengan istilah syirkut ta'ah, syirik dalam bab ketaatan. Bentuknya seperti itu. Kalau ada sebuah aturan produk manusia yang bertentangan dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian manusia lebih mengutamakan produk aturan manusia dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya, maka dikhawatirkan, ya, kita tidak memvonis, ya. Jadi hati-hati, kita tidak memvonis, tetapi dikhawatirkan jangan-jangan itu masuk dalam wilayah syirik dalam bab ketaatan. Nah, itulah ya, karena ini dalilnya At-Taubah 31 ini, maka harus hati-hati, ya. Baiklah jemaah sekalian, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan pada pertemuan yang akan datang. Semoga masih ada umur panjang bagi kita semuanya, sehingga kita istiqomah dalam mengikuti kajian-kajian oleh para ustadz kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, sehingga kita bisa membina rumah tangga kita dengan sebaik-baiknya, punya tanggung jawab kita pikul dengan sebaik-baiknya. Kemudian nantinya insya Allah mudah-mudahan pada saatnya kita mendapatkan husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik, dan mudah-mudahan kita dipertemukan di surganya Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.